Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi di channel saya. Oke, di video ini saya akan membahas tentang aku laku ya. Yang saya bahas yaitu gimana sih kalau kalian telat atau gagal membayar tagihan aku laku ya. Penyebab awalnya yaitu jika kalian membeli barang HP atau kipas angin, atau bisa dengan cara meminjam uang di aplikasi aku laku. Misalkan kalian mempunyai hutang uang di aku laku sebesar 5 juta atau bisa dengan 1 juta lebih ya. Saya akan membahas dari keuangan ya. Jika kalian hutang dari aplikasi sebanyak 1 juta, misalkan resiko yang pertama yaitu kamu akan mendapatkan tenor di debt collector aku laku ya. Itu yang pertama, resiko yang pertama. Yang kedua yaitu skor pinjaman di aku laku kalian akan menurun ya. Itu akibatnya jika kalian gagal membayar aku laku. Yang ketiga, nama Anda akan di blacklist oleh pihak aku laku. Itu resiko yang ketiga. Dan yang keempat, jumlah pembayaran semakin membesar ya. Misalkan kamu mempunyai hutang di aplikasi aku laku atau tagihan sebanyak 3 juta, semakin hari semakin itu membesar ya. Dan yang kelima yaitu resiko aset atau barang akan disita oleh pihak aku laku. Kalian akan datangkan ke rumah ya, akan ditagih dan disita barang yang berharga di rumah kalian atau disita. Yang keenam yaitu kalian akan mengalami stres ya. Ya, semua kan, misalkan kalian mempunyai hutang ya, tidak bisa membayar, akan mengalami stres ya. Dan yang terakhir yaitu dibawa ke jalur hukum. Wah, itu resiko yang terakhir ya. Ada 7 resiko ya, akan dibawa ke jalur hukum jika kalian telat atau gagal membayar aku laku. Kita bahas yang pertama, akan mendapatkan tenor dari debt collector aku laku, yang disebut juga dalam beberapa kasus telat pembayaran tagihan aku laku, pengguna bisa mendapatkan resiko tenor pihak aku laku melalui debt collector. Namun hal tersebut berlaku bagi pengguna yang tidak membayar setelah diingatkan sekali. Biasanya akan dihubungi melalui sambungan lewat telepon, lewat WhatsApp, email, SMS, bahkan tidak jarang di kolektor mendatangi atau ke kantor atau rumah. Itu yang pertama, mendapatkan tenor dari debt collector aku laku. Oke, lanjut yang kedua yang disebut skor pinjaman di aku laku menurun. Aplikasi aku laku memiliki skor kredit yang bisa mengidentifikasi aktivitas Anda saat menggunakan kredit di aku laku ya. Jika kalian mendapatkan tagihan tidak membayar atau gagal, kualitas kreditmu di aku laku atau paylater kalian akan mengalami penurunan drastis ya. Itu yang kedua. Masuk yang ketiga, nama Anda akan di blacklist oleh pihak aku laku. Tidak membayar tagihan artinya resiko siap masuk ke daftar hitam atau blacklist. Apabila sering telat bayar atau menunda tagihan, apabila sudah di blacklist, maka tidak bisa melakukan transaksi apapun menggunakan akun pribadi Anda. Ya, begitu kurang lebihnya. Masuk yang keempat, jumlah pembayaran semakin besar ya. Jika kalian mengalami tagihan di aku laku, jumlah pembayarannya semakin besar setiap bulannya.
Seperti yang sudah dijelaskan, ketika telat pembayaran maka ada denda yang harus dibayar, ya mengalami denda. Terlebih tidak membayar angsuran, maka resiko bunga dan denda semakin besar. Maka dari itu ketika sudah siap meminjam, arti siap untuk membayar sesuai tenor dan pinjaman sehingga tidak ada resiko, ya begitu kurang lebihnya. Jika kalian mengalami gagal atau sengaja tidak membayar tagihan aku laku, akan mengalami denda, ya. Hutang kalian semakin membesar di aku laku. Yang kelima, resiko aset atau barang akan disita oleh pihak aku laku atau debt collector. Aku laku menyediakan pinjaman online dengan dan tanpa agunan. Apabila jumlah pinjaman besar, maka dibutuhkan agunan. Nah, tidak membayar, maka resiko barang akan digunakan disita oleh pihak aku laku sebagai jaminan. Begitu kurang lebihnya. Yang keenam yaitu kalian mengalami stres. Mempunyai hutang menumpuk bisa menyebabkan resiko kehidupan Anda tergantung terutama mental. Debt collector didatangi sampai aset disita. Hal tersebut ke wilayah alamat rumah Anda, ya begitu kurang lebihnya. Dan yang terakhir dibawa ke jalur hukum, ya itu ngeri banget jika kalian dibawa ke jalur hukum. Apabila semua cara menagihan sudah dilakukan oleh pihak aku laku, namun Anda tetap tidak bisa membayar hutang, maka langkah terakhir yang akan diambil oleh pihak aku laku yaitu membawa ke jalur hukum. Tidak hanya hal tersebut, maka dibawa ke jalur hukum, yaitu resiko dari jika gagal mendaftar aku laku, ya. Pihak aku laku akan dihubungi terus atau sang pengutang itu dihubungi selama 1 sampai 6 bulan. Ya, setiap kali kalian mempunyai utang 2 juta atau 3 juta, kalian dihubungi turun 1 sampai 6 bulan. Kalau tidak ada jawaban sampai 6 bulan, sampai di bulan 7 bulan itu, aku laku kemungkinan tidak mau menghubungi kembali. Kemungkinan sudah malas atau bosan, ya. Misalkan kalian mempunyai hutang 2 juta, kalau sudah masuk ke 7 bulan, aku laku tidak bisa menghubungkan kembali dari teman saya karena teman saya sudah begitu kurang lebihnya, ya. Jika kalian mempunyai hutang, jika kalian membeli barang HP di aku laku, misalkan kalian membeli barang di aku laku, itu tidak terlalu ditagih. Ya ditagih. Tapi dihubunginya lewat telepon selama 1 sampai 3 bulan. Selepas 3 bulan, kemungkinan aku laku sudah malas menghubungi kembali kalau sudah selepas 3 bulan, ya. Karena lebih mengutamakan uang. Kalau minjam uang di aku laku 1 sampai 6 bulan dihubungin terus. Kalau membeli barang 1 sampai 3 bulan dihubungin terus. Kalau selepas 3 bulan, aku laku sudah malas menghubungi kalian. Ya begitu kurang lebihnya, karena teman saya begitu di aku laku yang sudah lama, ya, meminjam, beli-membeli, ya. Ada orang teman saya hutang uang, ya, berjuta-juta tapi tidak bayar. Terus akun aku lakunya itu dihapus dan tidak didatangi debt collector, ya. Itu teman saya. Dan membeli HP 2 juga tidak bayar, ya. Terus akunnya itu akun aku laku pribadi mereka, teman saya itu dihapus. Tetapi teman saya tidak didatangkan debt collector, ya. Saya anehnya, karena dia pernah kerja di Grab, ya, di Bandung. Selama 6 bulan itu dihubungin terus. Selepas 6 bulan itu tidak
dipanggil oleh debt collector oleh aku laku. Begitu kurang lebihnya jika kalian mengalami gagal atau tidak membayar tagihan aku laku. Oke, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan mohon maaf, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.